Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufiatul Millah, Prodi Ekonomi Syariah 2, NIM E 2019-2070. Di sini saya akan mereview kembali video yang telah diberikan oleh dosen, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang mana di sini pertama kita akan membahas apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di sini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai kebutuhan ekonomi yang sudah ditargetkan atau yang sudah diharapkan. Dan juga ada tujuan-tujuan dari kebijakan fiskal, itu ada 5. Yang pertama itu untuk pertumbuhan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misal, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk menjalankan atau meningkatkan perekonomian. Yang kedua, di sini ada untuk mencegah pengangguran. Yang selanjutnya di sini untuk menjaga stabilitas harga, yang mana di sini bagaimana pemerintah menstabilkan harga-harga, misal dengan mensubsidi atau menurunkan pajak-pajak dan juga lain-lain. Yang keempat di sini ada mendorong laju inflasi, yang mana misal pemerintah memberi subsidi kepada sebuah perusahaan atau perusahaan tertentu, maka itu akan melancarkan atau meningkatkan laju inflasi. Yang terakhir di sini untuk mewujudkan keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ini ada 2. Yang pertama itu kebijakan fiskal ekspansif. Yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraktif. Apa itu kebijakan fiskal ekspansif? Yang mana kebijakan di sini adalah bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misal memberi bantuan-bantuan dan lain-lain. Dan yang kedua di sini ada kebijakan fiskal kontraktif, yang mana kebijakan di sini bagaimana pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengatasi inflasi atau untuk mengurangi penyebab-penyebab inflasi. Dan juga ada komponen kebijakan fiskal, diantaranya itu ada kebijakan perpajakan, yang mana di sini adalah salah satu pendapatan pemerintah yang terbesar, baik itu melalui pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Dan kebijakan perpajakan di sini bertujuan untuk menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang selanjutnya di sini ada kebijakan pengeluaran, yang mana di sini adalah pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Yang ketiga di sini ada kebijakan investasi dan juga disinvestasi. Yang terakhir ada pengelolaan utang atau surplus. Dan juga sudah disebutkan instrumen-instrumen kebijakan fiskal. Di sini ada anggaran belanja seimbang, pembiayaan fungsional, dan juga anggaran defisit atau kebijakan ekspansif. Yang selanjutnya ada anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, dan juga stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal di sini yang pertama itu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, dan juga bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan investasi, alokasi, dan juga distribusi maupun stabilitas, mencakup ekonomi, harga-harga, dan lain-lain. Juga yang terakhir pembangunan, misal pembangunan sekolah dan lain-lain. Dan juga sudah disebutkan ciri-ciri kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, itu diantaranya pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak profesional atau pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam itu diantaranya memelihara terhadap hukum, keadilan, dan juga pertahanan.
Yang kedua ada merumuskan dan melaksanakan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah. Yang terakhir intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Instrumen-instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam itu ada jizyah, ada ghanimah, ada juga zakat, kharaj, nawaib, dan juga amwal falah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.